sahabat matematika, kembali lagi di channel saya. Salam sehat, salam damai, salam toleransi, salam matematika. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan sehingga kita bisa untuk berkarya. Kembali lagi di channel saya, yang mana video ini dibuat dari video lanjutan tentang kubus. Ketika di video sebelumnya membahas tentang mengenal kubus, pengertian kubus, sifat kubus, jaring-jaring kubus, di video kali ini akan dibahas tentang luas permukaan kubus, di mana nanti berisi materi, contoh soal, ada jawaban soal juga, dan di akhir nanti ada kuis atau puzzle atau soal latihan. Bagaimana adik-adik, penasaran? Mari kita saksikan bersama. Luas permukaan kubus. Kita lihat kubus tersebut ya. Kita akan buat jaring-jaringnya. Ini dari alasnya ya, kemudian sampingnya, ini sampingnya, ini atapnya, tutupnya, ini di belakang, ini di depan ya. Untuk menghitung luas permukaan kubus sama dengan menghitung luas jaring-jaring kubus. Nah, luas permukaan itu ya bidang yang ada di permukaan kubus ini. Berapa sih luasnya? Nah, caranya ya kita pecah ya, kita buka biar kalian bisa mengerti. Kita buka seperti ini kubusnya. Nah, jadi luas itu, luas permukaan kubus itu ya luas dari bidang datar ini ya. Ini berbentuk persegi berarti ya. Permukaan kubus itu terdiri dari 6 buah persegi loh, dengan ukuran yang sama. Jadi luas permukaan kubus itu luas dari bangun EADH ini ya, kemudian luas ABCD, kemudian luas BFGC, kemudian tambah luas EFGH, kemudian luas ABFE, dan ditambah dengan luas CDHG. Sehingga luas dari masing-masing bangun itu kan sisi kali sisi ya. Berarti ya semuanya sisi kali sisi ini ya. Lalu karena ini ada penjumlahannya, bangunnya itu ada 6 ya, ada 6 dan masing-masing luasnya itu sama, jadi kita persingkat saja 6 dikali sisi dikali sisi, atau 6 dikali sisi luas sisi persegi kubus. Karena luas persegi kubus itu luas sisi persegi kubus itu ini ya, sisi kali sisi atau rusuk kali rusuk ya, panjangnya ya. Ini maksudnya ada sisi di dalam pengertian panjang rusuk ini ya, sisi. Karena ini sudah misalkan AB itu misalkan sisi, BC sisi, CG sisi, seperti itu ya. Apabila panjang rusuk kubus ABCD EFGH adalah A cm, maka luas sisi kubusnya itu A kuadrat, kemudian luas permukaan kubusnya 6A pangkat 2 cm kuadrat. Karena luas sisinya kubus kan A kali A ya, berarti A kuadrat. Terus kalau luas permukaan kubusnya 6A kuadrat, karena permukaan kubus kan ada 6 ada 6 sisi maksudnya. Kemudian untuk luas sisi tegak kubus, berarti yang tegak ada 1, kemudian 2 ini CDHG, kemudian ada 3, dan ada 4. Ini
yang luas sisi tegaknya saja. Berarti ada 4, berarti 4 kali A pangkat 2. Nah, kita ingat kubus atau hexaeder itu adalah suatu benda yang dibatasi oleh 6 daerah persegi yang kongruen. Dan keenam bidang itu disebut sisi kubus yang merupakan permukaan kubus. Nah, ketika sisi tegak kubus ada 4 ya, yaitu tadi bidang ADHE, CDGH, BCGF, dan ABFE. Kita masuk ke contoh 1 ya. Suatu kubus dengan panjang sisi 8 cm, tentukan luas permukaan kubus tersebut. Mari kita jawab. Luas tadi adalah 6 dikali luas sisi persegi kubus, sehingga 6 dikali panjang sisi dikali panjang sisi, atau panjang rusuk dikali panjang rusuk. Jadi 6 dikali 8 kali 8, 8 kali 8 64, berarti 6 kali 64, yaitu 384 cm kuadrat. Jadi ini hasil dari luas permukaan kubusnya. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Sebuah kardus berbentuk kubus dengan panjang sisi 25 cm akan dibungkus kertas, maka luas sisa kertas yang diperlukan bila disediakan kertas 2 meter kuadrat adalah. Oke, kita jawab. Diketahui kubusnya tadi panjang sisinya 25 cm, kemudian luas kubusnya 6 dikali sisi kali sisi, berarti 6 kali 25 kali 25, sehingga hasilnya 3750 cm kuadrat. Jadi sisa luas kertas kado yang diperlukan adalah 20.000 cm kuadrat. Dari 2 meter kuadrat dijadikan cm kuadrat ya, berarti dikali 10.000, kemudian dikurangi 3750 cm kuadrat, jadi hasilnya 16.250 cm kuadrat atau persegi. Baik, kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Jika diketahui luas sebuah kubus 600 cm persegi, hitunglah panjang sisi atau rusuknya. Kita jawab. Diketahui luas kubusnya tadi 600 cm kuadrat. Luas kubus itu berarti luas permukaan ya, maksudnya ya, 6 kali sisi kali sisi. Luas kubusnya tadi 600, kemudian 6 kali sisi cm kali sisi cm. Berarti 6 nya kita pindahkan ke sini, atau masing-masing ruas dibagi 6. 600 dibagi 6 10, kemudian 6 kali s kuadrat dibagi 6 s kuadrat. S kuadrat sama dengan 100. Lalu kita akan mencari s nya, berarti akar 100. Berarti S nya 10 cm, karena akar dari 100 itu ya 10. Kenapa 10? 10 kali 10 100. Jadi panjang rusuk atau sisinya adalah 10 cm. Nah, kalian sudah belajar materi, saatnya kita berlatih yuk. Materi ruang kubus untuk luas permukaan kubus. Kita masuk ke puzzle yang pertama. Hitunglah luas permukaan 2 buah kubus dengan masing-masing panjang sisinya 15 cm dan 19 cm. Puzzle yang kedua. Hitunglah luas permukaan kubus
dalam sentimeter kuadrat jika sisinya itu 7 desimeter. Silahkan dicoba. Puzzle yang ketiga, hitunglah perbandingan luas permukaan dua buah kubus dengan panjang sisi 12 cm dan 16 cm. Kita masuk puzzle yang keempat. Suatu kubus memiliki luas permukaan 486 cm kuadrat. Tentukan panjang sisi kubus tersebut. Kita masuk puzzle yang kelima. Sepotong kayu berbentuk kubus, panjang rusuknya 5,2 cm. Jika kayu tersebut ingin dicat, maka luas permukaan yang kena cat adalah, ada pilihannya, silahkan dipilih. Puzzle yang keenam. Sebuah kubus. Puzzle yang keenam. Sebuah kubus mempunyai panjang rusuk 6 cm. Di bagian atas kubus ini seperti ini ya, terdapat lubang berbentuk kubus dengan panjang rusuknya itu 2 cm. Maka luas permukaan kubus besar ini berapa ketika ada lubang kubus kecil ya? Silahkan dipilih, ada pilihannya itu. Kita masuk puzzle yang ketujuh. Perhatikan gambar tersebut. Bila kubus mainan itu dicat, maka banyaknya kubus yang kena cat dua sisi ada sebanyak berapa buah? Ada pilihannya A4, B8, C12, D16. Oke, demikianlah materi dan latihan dari luas permukaan kubus. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Tidak ada kesuksesan yang mudah, harus dengan berjuang. Salam matematika, kembali lagi di channel saya video berikutnya. Salam damai.